Yang saya hormati Ketua Takmir Mushola Al-Muttaqin beserta pengurus. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ustadz, para ulama yang ada di wilayah RT 05 RW 07 dan sekitarnya. Wabil khusus kepada narasumber atau pembicara pada sore hari ini, yaitu Bapak Ustadz Asep Dadang Abdullah MAG yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Baiklah, pada kesempatan ini mari kita buka lebih dahulu acaranya dengan membaca surat Al-Fatihah. Allah hadihini wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya yaitu mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dadang Abdullah MAG dengan tema parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya diminta untuk bicara tentang parenting ya Pak Ustadz Asep. Ini teman saya, ini teman kantor. Alhamdulillah dipertemukan di sini bersama-sama. Parenting. Terus terang sebenarnya saya kurang pede. Saya yakin panjenengan semua, apalagi yang sepuh-sepuh ini pengalamannya sudah jauh lebih banyak. Tantangan yang dihadapi sudah banyak, sudah terbukti. Bapak Ibu sekalian, menghadapi atau melihat kondisi putra-putri sekarang itu sungguh pasti semua di antara kita mengatakan berat sekali. Berat. Kalau dulu zaman kita-kita nih yang sudah sepuh ya, Pak Asep belum sepuh ini. Yang kepala 5, kepala 4 barangkali. Yang mengalami dulu hiburannya itu kalau elektronik itu ya radio, TV, hitam putih ya. Itu waktu itu para dai, para penceramah sudah merasakan betul bagaimana dampak negatifnya daripada TV, radio, di mana diantaranya budaya pengajian ba'da maghrib itu waktu itu ada TV sudah beda kesibukannya. Kalau sebelumnya masuk kampung tuh terdengar sholawatan, di sini pengajian ramai sekali, walaupun sebenarnya tidak terlalu ini ya, jalanan juga masih agak gelap, tapi subhanallah waktu itu terasa sekali kalau masuk kampung. TV listrik datang, TV bermunculan, berubah. Ternyata yang kita hadapi sekarang jauh lebih berat tantangannya. Tontonan itu hampir megang, tidak hanya bapaknya, anaknya dikasih. Bisa milih.
Saya tidak perlu menjelaskan, walaupun mesti ada positifnya, tapi nyun sewu buat putra putri kita, kalau tanpa pengawasan, tanpa pengarahan, justru negatifnya yang lebih banyak masuk. Pada kesempatan ini sebagai orang tua ya, termasuk nanti bagi anak-anak juga, bagi adik-adik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya katakan tadi bahwa mendidik anak itu susah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian, kita termasuk saya ini yang juga masih mengatakan, menasehati, pinter menasehati, malah taf'alun, sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan. Dan sungguh besar murka Allah terhadap seseorang yang pinter nasihati. Jangan-jangan saya termasuk nih, gayanya ngisi dan sebagainya. Terus terang jadi takut saya. Tapi tidak bisa kemudian melaksanakan, mencontohkan. Bapak Ibu sekalian, nih ada ibu-ibu juga ya, terkait dalam persoalan parenting, pengasuhan. Artinya bahwa keteladanan ini sesuatu yang penting. Memberikan contoh ini satu yang penting buat putra-putri kita. Ada hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar pendidikan yang bernama Vernon kalau nggak salah Vernon Magnussen itu, yang ada dalam buku Quantum Teaching, itu dikutip di situ. 30% dari apa yang didengar dan dibaca sekaligus mendengarkan. Misalnya di sekolah itu kan baca juga, dengarkan guru juga. Lebih banyak ke 30%. Kemudian 50% dari apa yang dikatakan. Jadi ternyata ketika kita melafalkan, mengucapkan dari apa yang kita pelajari, itu lebih banyak nempel. Jadi kalau hanya baca nih, adik-adik juga nih, adik-adik kalau baca terus ya baik, tapi kalau kemudian diucapkan, kalau orang-orang dulu kan banyak hafalannya disampaikan, ternyata memang berpengaruh kepada daya ingat dan pemahaman kita. Kemudian 70% dari apa yang dilakukan. Melihat seseorang melakukan sesuatu, 70% itu yang nempel. Kemudian 90% dari apa yang dikatakan dan juga dilakukan. Artinya, intinya sebenarnya di sini, contoh ini menjadi hal yang luar biasa ketika kita mendidik.
akan lebih banyak nempelnya daripada hilangnya. Karena nyun sewu kadang nggak usah jauh-jauh ke orang lain, ke putra putri kita sering bawel nih lihat anak kita rewel, anak kita susah diajari dan wah cekoki terus. Ternyata memang sedikit yang masuk. Maka menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan ini penting buat putra putri kita. Kalau saya buat permainan misalnya, kita buktikan sebenarnya. Misal kalau adik-adik buat permainan. Ini adik-adik ya, adik-adik nih. Adik-adik. Lakukan apa yang dikatakan Pak Dadang ya. Lakukan ya. Lakukan apa yang dikatakan Pak Dadang ya. Termasuk yang belakang juga. Kalau bapak-bapak juga boleh. Nah, adik-adik, ini kita lihat nih. Nah, lakukan apa yang dikatakan Pak Dadang ya. Sekarang pegang tangan kanan. Nah, pegang perutnya. Pegang telinga. Pegang dagu. Dagu mana? Dagu mana? Ya, kenapa? Karena yang banyak mempengaruhi itu apa yang kita lakukan. Contoh, ya. Ketika kita banyak memberikan contoh yang jelek ini, pengaruhnya ya jelek juga. Demikian juga dalam proses pembelajaran. Nih, adik-adik ya. Jadi tidak hanya baca, tidak hanya perlu diucapkan, nah, praktekkan tuh, apalagi matematika tanpa latihan ya, teori ya. Dan itu luar biasa. Ketika dulu ya para sahabat ngeluh ngajari anak-anak susah, ngajari wudhu padahal susah. Kemudian apa namanya disampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan, gimana nih caranya? Kok susah nih? Kemudian sederhana Utsman bin Affan, tolong saya ambilkan air. Tadinya diajari teorinya wudhu itu apa, rukun wudhu ada berapa dek? Belum ngerti ya, nggak ngerti, diajari juga bisa jadi langsung lupa. Ya. Nah, terus Sayyidina Utsman, tolong ambilkan air. Ambilkan air. Kata Sayyidina Utsman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih mencontohkan wudhu itu begini. Gimana oleh Sayyidina Utsman? Dipraktekkan ya, dipraktekkan prosesnya dari awal sampai akhir. Ternyata gimana? Langsung paham. Langsung paham, tidak perlu banyak teori. Karena rumusnya belajar itu banyak belajar, banyak lupa kan gitu ya. Kayaknya gitu ya. Pak Fitri. Tapi bukan berarti tidak usah belajar biar tidak lupa, kan salah. Yang penting adalah bagaimana proses belajarnya sehingga apa yang kita pelajari itu lebih banyak yang masuk tadi. Tidak cukup membaca, tidak cukup mendengar. Yang paling penting adalah bagaimana dilakukan, dipraktikkan. Kemudian yang kedua, karena
tadi saya katakan bahwa dalam proses parenting itu penting sekali kita menjadi teladan, menjadi model bagi anak-anak kita. Mesti pertanyaannya terus, kita juga butuh model. Sebagai orang tua juga nggak mudah ya jadi orang tua yang baik seperti apa. Jangan khawatir karena kita punya Rasulullah SAW. Sudah ditegaskan bahwa Rasulullah adalah contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah hasanah pasti. Terkait dengan parenting saja ya, dalam mendidik tidak hanya bagi anak-anak, juga bagi orang dewasa. Pernah satu ketika seperti ini di majelis, lagi ngobrol dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang badui datang. Badui datang, ya badui namanya, ya itu jadi gimana? Datang, tiba-tiba mendatangi mendekati salah satu tiang masjid di Madinah, karena saat itu kan masjidnya masih masih sangat sederhana, tutupnya pakai itu pelepah kurma, bawahnya juga masih pasir dan sebagainya. Datang mungkin kebelet tuh, mendekati salah satu tiang, langsung buang air kecil di situ. Para sahabat lihat itu gimana? Wah, marah, ini masjid. Kita juga mungkin gitu. Kalau ada orang gede gitu ya, kalau anak kecil mungkin malu. Coba ada orang gede, dewasa, kencing. Sayyidina Umar, orang yang memang temperamental ya, langsung menghunus pedang. Tapi kata Nabi apa? Utruk. Tinggalkan, biarkan dulu. Masuk kencing dipotong, malah nanti susah. Biarkan selesaikan hajatnya. Setelah selesai, Nabi manggil, tolong, namanya sahabat yang ini, tolong ambilkan air 1 ember, diguyur, sudah suci. Tapi yang menarik apa yang dikatakan badui tersebut? Badui tersebut mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana abadan. Ya Allah, berilah kasih sayangmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan tidak usah engkau kasih sayangi selain kita berdua. Ungkapannya sebenarnya doa yang kurang baik, tapi itu ungkapan spontanitas. Karena apa? Melihat sikap Nabi yang sekaligus ya memberikan contoh ya, bahwa dalam mendidik anak itu ternyata menyentuh hati itu penting. Jadi kalau kita bentak anaknya, apalagi kalau kemudian keluar susah diajari, wah bodoh, wah ya Allah, itu kayak dicap, itu memorinya dicap jelek, dan itu teringat terus tuh. Ungkapan-ungkapan yang jelek perlu diingat. Demikian juga Rasulullah mencontohkan ini. Ya, saya persingkat saja nih ya, karena intinya bukan mudah-mudahan ada manfaatnya. Nabi juga sama nih. Ketika Lebaran, di mana semua orang bersuka cita karena pakai baju baru, kemudian makanan tersedia, dalam suasana kemenangan setelah selesai beribadah di bulan suci. Nabi melihat ada seorang anak yang kemudian terpisah menyendiri, hanya memperhatikan teman-temannya yang sedang bermain, bersenang-senang, bersuka cita.
Dia hanya memperhatikan dengan penuh kesedihan. Kemudian Nabi menghampiri. Kalau bahasa kita, ya gulam, Hena, kenapa kamu di situ? Kenapa enggak kamu? Enggak. Lah kenapa? Dia teringat bapaknya yang sudah meninggal mati syahid dalam peperangan. Yang melihat dia sedih, yang lain makan enak, dia tidak. Yang lain pakai baju baru, dia tidak. Diungkapkan itu kepada Rasulullah. Kelihatan sedih sekali anaknya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Hei nak, maukah Muhammad menjadi bapakmu? Maukah Aisyah menjadi ibumu? Maukah Ali menjadi pamanmu? Coba. Anak itu tahu bahwa yang menyampaikan itu Rasulullah Muhammad, maksudnya dirinya. Itu langsung berubah. Yang tadinya betul-betul sedih karena memang ditinggal ayahnya, ya, kehilangan sosok yang menjadi panutannya, yang jadi sandarannya. Ditawari sesuatu yang jauh lebih baik. Itu langsung berubah. Romannya dan luar biasa perubahan. Kenapa? Tersentuh hatinya. Dan demikian juga dalam mendidik anak itu perlu ternyata. Nah, jadi kalau mengingatkan apalagi memarahi, itu min sewu lebih banyak tertolaknya. Karena orang salah, sekalipun salahnya itu betul-betul dia tahu kesalahannya dan disengaja, kalau ditekan-tekan, dimunculkan ungkapan-ungkapan yang jelek, tetap tidak mau diperlakukan seperti itu. Jadi hatinya ini yang paling penting. Dan Rasulullah itu detail sekali itu ngajari anak-anak itu. Pernah satu peristiwa juga, ada sebuah hadis yang dijelaskan oleh Umar bin Abi Salamah, putra Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah. Beliau menceritakan nih, Umar bin Abi Salamah, dia sedang makan sama Rasulullah dalam satu nampan mungkin gitu. Dia menceritakan ketika makan, dia waktu masih kecil, ya, makan, tangannya itu ya anak kecil ya, gimana? Tati supi sofa, di sofa. Jadi milih-milih nih, wah, yang itu telur nih, wah, ini daging. Padahal tempatnya jauh dekat Nabi Muhammad. Oh, di sini apa ini, ikan asin? Padahal ada juga nih. Nah, jadi tangannya tuh kemana-mana. Apa yang diajarkan Rasulullah? Ya gulam, kul samillah. Hei, nang, kalau bahasa kita, katakanlah, ucapkan bismillah. Sederhana saja, nggak perlu banyak teori. Wakul mimma wakul biyamini, makanlah pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, sederhana tapi mudah dipahami dan dicontohkan oleh Rasulullah. Sekali lagi intinya, mari kita jadi contoh yang terbaik buat anak-anak kita, dan kita dekati dengan cara yang terbaik buat anak-anak kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.